pemilik kandang, kami tidak kenal. Ya, pada saat itu dia mengatakan bahwa LSM itu melakukan pemaksaan tanda tangan pada satu orang tua yang namanya Palihudi. Kemudian kami cross check langsung pada Palihudi. Ada rekamannya bahwa Palihudi mengatakan kami tidak merasa dipaksa dan seluruh masyarakat mendukung LSM. Nah, pada saat itu, pada selesai rapat, pada waktu dia bilang kami memaksa, saya katakan ada kebohongan besar di sini. Saya tidak bilang, karena saya interupsi dulu bicara sama pimpinan rapat, izin pimpinan rapat, dikasih izin. Lalu saya bicara, bukan pada dia, tapi pada forum rapat, bahwa terjadi kebohongan besar di sini. Itu kronologis perkaranya itu berawal dari mana, Pak? Dari kandang ayam yang berbau busuk dan banyak lalat. Sampai hari ini masih ada lalat. Itu nggak jauh dari pemukiman warga ya? Dia jarak dengan pemukiman warga itu ada yang cuma 1 meter, ada yang cuma 15 meter, ada yang cuma 11 meter. Dengan pondok kami itu cuma 11 meter. Ya. Jadi begini, mengacu kepada undang-undang bahwa jarak pondok atau jarak kandang ayam dengan rumah warga itu harus 500 meter dari pemukiman, dan itu sudah tidak memenuhi syarat. Cuma karena dia merasa sebagai seorang jaksa, maka dia datang di acara itu sehingga kami merasa tertekan. Kami merasa tertekan apa? Loh, ini kan bicara tentang kandang ayam dan LSM. Kenapa datang jaksa? Ada kepentingan apa jaksa datang? Kemudian menuduh kami melakukan pemaksaan tanda tangan. Jadi saya bilang itu berita itu kebohongan besar, bukan bilang dia pembohong. Nah, karena kesepakatan itu tidak jalan, di saat itu kami masih menemukan lalat, bau. Datangi kandangnya, kami dimaki-maki suami. Tiba-tiba ada surat panggilan dari Polda dengan laporan bahwa kami saya menghina dia di dalam rapat, dalam forum yang diadakan oleh pemerintah. Yang jelas-jelas ini diundang di dalam undang-undang yang kami tahu, karena saya juga LSM. Itu jelas ada undang-undang tertinggi bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat. Apalagi di hadapan forum, ini kan debat. Kita memperjuangkan hak kita, hak warga. Sudah itu kami heran, kenapa saya dikriminalisasi harus dengan cara seperti ini. Ditetapkan tersangka sejak kapan? Ada 21 Mei. Udah berapa kali diperiksa? BAP tersangka baru ini, tapi pemeriksaan itu sudah 2 kali. 2 kali pemeriksaan itu. Setelah gelar perkara, katanya menurut hasil dari pemeriksaan itu, gelar perkara itu, ada keterangan dari pihak ahli hukum bahwa kata-kata itu mengandung penghinaan. Sedangkan bahasa setahu kami di Wikipedia, kata kebohongan itu adalah bahasa publik. Jadi bukan ditujukan pada satu orang, kepada forum saat itu. Bukan kami katakan kamu pembohong. Tidak ada begitu. Saya tidak kenal namanya. Pencemaran nama kan berarti saya kenal namanya. Saya tidak kenal namanya. Dia datang dengan pakaian uniform. Sedangkan laporan kami atas penghinaan dia melakukan penghinaan, menyuruh LSM pindah dari situ. Seharusnya jangan bangun di situ itu pondok pesantren dan LSM karena ada kandang ayam. Sedangkan dia adalah pemilik ketiga. Pemilik pertama itu yang mau talu. Itu memang ada izin warga bertanda tangan. Tapi ketika berganti kepemilikan harusnya minta izin kami dulu sebagai warga. Tapi tidak ada. Katanya punya izin, tapi kami tidak pernah lihat. Pak, selain juga apakah sudah ada dari dinas terkait turun di? Sudah, kesepakatan itu dinas terkait turun dari lingkungan hidup, peternakan, kesehatan, Praja, polisi, ayahanda, perwakilan dari kecamatan, semua hadir dan bertanda tangan setelah rapat selesai. Dan kami menganggap setelah rapat selesai itu perkara sudah selesai.
tiba-tiba berujung laporan dan akhirnya berujung pidana seperti ini. Saya sebagai pribadi, saya merasa kecewa. Ada Loh, upaya lebih lanjut Pak Ya. Terkait penetapan tersangka ini. Kami akan berkonsultasi dengan pengacara hukum apa yang akan kami lakukan kemudian, karena kami punya prinsip, kami harus melakukan perlawanan. Iya. Harus ada perlawanan ini, tidak boleh. Saya pimpinan pondok pesantren, tahu cara bicara, mana menghina orang dan mana tidak. Saya juga dididik dengan baik oleh kiai-kiai terdahulu dan Nahdlatul Ulama.